Terkait dengan pemberian bantuan produktif usaha mikro BPUM kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa, ya kita menempuh mekanisme melalui pendaftaran lewat kepala desa dan lurah yang nanti akan mendata, sebab mereka yang paling mengetahui pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah kerja masing-masing. Sesudah data ini dikumpulkan, dimasukkan dalam format dalam bentuk Excel dan dikirimkan ke camat. Di camat validasi kembali. Sesudah itu dia kirimkan ke Dinas Koperasi dan Olahraga Kabupaten Minahasa yang nanti akan diteruskan ke provinsi dan pusat. Dan untuk tahap pertama yang sudah masuk untuk Kabupaten Minahasa sekitar 24 ribuan pelaku usaha yang nanti akan diusulkan. Terkait dengan persyaratan sama seperti tahun 2020, ya pasti adalah yang bukan pegawai negeri sipil aktif atau pegawai BUMN, BUMD aktif bisa, kecuali sudah pensiun dan punya usaha dan memenuhi persyaratan bisa diusulkan. Nah, terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka Menteri Koperasi dan UMKM mempercepat penyaluran dana BPUM 2021 sebesar 1,2 juta dengan memberikan prioritas kepada penerima BPUM tahun 2020, karena tentunya database siapa penerima di Kabupaten Minahasa untuk tahun 2020 sudah ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Koperasi dan UMKM. Makanya untuk minggu-minggu, 3 minggu atau 4 minggu ini sudah berjalan dan sudah ada penyaluran untuk BPUM tahun 2021. Iya, untuk usulan pemerintah Kabupaten Minahasa di tahun 2000 kemarin, bahwa memang kita usulkan ada sekitar 82.482 pelaku usaha. Namun yang ditetapkan oleh Menteri, karena setelah dinyatakan lolos validasi, yang ditetapkan adalah sebesar ataupun sebanyak 51.044 orang untuk Kabupaten Minahasa. Akan tetapi memang secara keseluruhan ini tidak tersalur secara keseluruhan karena masih terdapat sekitar 4.300 pelaku usaha yang tidak menerima. Nah, inilah yang menjadi prioritas usulan kami untuk penerima tahun 2021. Artinya pelaku usaha yang tidak lolos verifikasi tahun 2020 itu yang kita usulkan, ditambah dengan kalau masih ada pendataan dari kepala desa atau lurah yang belum diusulkan pada waktu tahun 2020 kemarin. Ya, itu yang kami usulkan di tahun 2021 ini. Memang permasalahan yang timbul antara lain karena bank yang sebagai bank penyalur tidak dapat memverifikasi lagi atau merubah data-data yang memang sudah tidak lagi valid. Artinya dari sisi nama dan NIK bahkan alamat memang sangat berbeda, sehingga dengan demikian dana yang sudah tentu dialokasikan oleh pemerintah ya dikembalikan kepada negara di tahun 2020.